Halo semuanya, hari ini gue sama istri gue, Nisa Aziza, kita mau ngomongin hantu di rumah. Karena banyak yang nanya juga, Bang, kok nggak pernah paranormal experience lagi? Kenapa sih pada penasaran? Ya nggak tahu, ya kan aku sempat rutin kan waktu itu kan, tiap malam Iya Jumat sih. kan. Terus di rumah kayak gimana? Karena kemarin itu kalau nggak salah, tetangga kita main ke rumah, dia duduk di sofa, terus ngeliat-liat kan kayak, masih ada hantunya nggak gitu katanya. Ingat nggak kamu? Oh iya 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 iya, kan? benar. Tapi jawabannya adalah kayaknya udah nggak ada sih. Hah? Soalnya kan terakhir di situ kan dia. Ada beberapa cerita di rumah ini secara fragmen-fragmen ya. Dan kalau aku udah lupa urutannya. Cuman yang pertama itu aku lupa aku cerita di mana. Jadi aku tidur di kan kalau di atas di kamar tidur itu kan kita ada 2 kasur kan. Karena aku di kasur sebelahnya, soalnya Alia sama Aksa tuh tidurnya udah nggak jelas tuh. Ingat nggak aku cerita, aku kayak antara sadar nggak sadar ngelihat hantu hidung panjang gitu. Nah orang-orang tuh pada komen tuh, itu usop. Aku nggak tahu, makanya aku juga nggak tahu ini usop nih apa gitu. Ternyata Itu udah dari, lama banget kan? iya, ternyata dari One Piece. Bener kan? One Piece ya, Gilang? Jadi One Piece itu hantu. Nggak, lo nggak tahu juga? Oh maksudnya mirip. Mirip si karakter itu. Tapi itu satu-satunya tuh. Aku ngalamin itu. Nah, waktu itu yang menarik, itu si Aca ya. Yang soal meja rias kamu. Iya itu lagi Itu tidur. gimana? Aku lupa deh Bang Dika itu lagi kerja Nah, di kantor atau emang masih di luar rumah kerjanya. Itu kondisinya aku lagi mau boboin anak-anak bertiga, yang sini Aca, di sini kakak. Terus kita tuh kalau misalnya jadwalnya tidur emang nggak langsung tidur, pasti ngobrol Iya. apa aja aku iniin apa namanya tanggepin gitu. Pada saat itu apa namanya anak-anak tuh emang kalau ngobrol kan ngeliat langit-langit gitu kan, ngeliat atas-atas gitu. Terus kayak tiba-tiba lagi nyanyi lagi apa, terus dia nanya itu siapa. si Aca. Aku kayak kita langsung diem kan, aku masih kakak, tapi emang bener-bener dia langsung gini itu siapa. Dan aku tuh nggak pakai betrayal gitu loh, nggak ada pagar apa namanya, nggak ada pagar kasur, jadi itu kebuka langsung meja rias. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau sama anak tuh kadang aku takut, tapi rasa takutku tuh aku tekan karena aku nggak mungkin takut di depan anak-anak, gimana anak-anak aku. Iya. Tapi itu jadi kayak kenapa sih. Dia Terus, nunjuk meja rias berarti di bangkunya kan? Apa di mana? sebenarnya dia langsung gini, dari gini terus tiba-tiba gini, itu siapa. Nah Tapi udah kondisi gelap. gelap, udah pasti gelap gulita. Tapi kan kadang kalau lama-lama gelap, kadang itu suka udah bisa melihat siluet-siluet apa namanya, siluet-siluet meja, paham gak sih? Iya, karena itu di Lemari. ada sumber cahaya tuh ada dikit dari Ya kamar dikit mandi. ya, tapi Ada sela-sela jendela. iya, tapi ya. gelap banget, gelap tapi masih kelihatan sedikit gitu loh. Terus aku kan bingung ya, maksudnya ini adalah pertama kalinya aku menghadapi anakku kayak begitu. Aku bingung banget kayak gimana, karena aku pun takut sebenarnya. Tapi aku harus menekan itu. Akhirnya aku kayak nggak ada nggak ada siapa-siapa udah. Terus habis itu ngobrol-ngobrol lagi. Aku lupa itu terjadi di hari yang sama atau beberapa hari kemudian. Dia ngomong lagi, itu lagi kondisinya lagi mau tidur bertiga. Papa ya, gitu. Dibilang gitu. Papa kata dia gitu. Terus kayak ya Allah sih bapaknya nggak tahu ya kemana, kayaknya masih di ruang sebelah. Kayak bukan yuk kita tidur yuk, kita nyanyi segala macam. Makanya aku kalau misalnya udah mulai agak takut dan merinding, aku kayak apa namanya dengerin lagu, terus ngeliat mau lihat gambar gajah nggak, at least di apa namanya diganti dengan memori yang lain. Iya, karena iya. kalau kata psikolog tuh kalau misalnya dia punya memori yang Buruk, harus harus ditimpa tuh. ditimpa sama memori yang baik gitu. Makanya kalau selesai set nggak apa-apa deh, bukan hari Minggu dilihat, yang penting nggak nonton Iya, sih, iya. tapi kayak ngeliat gambar-gambar gajah, gambar apa, akhirnya dia ke distract gitu ke sana itu. Tapi sebelumnya yang lebih parah itu adalah Alea sih, Oh iya, soal lemari ya? Mari. Jadi kayak aku belum pernah cerita di video ya. Nggak tahu, aku lupa deh. Iya, jadi kayak itu kondisinya lagi tidur berdua, Aca tidurnya di kamar dia, Bang Dika itu ada di bawah lagi masak. Oke. Itu kondisinya tengah malam jam 10-an. Sebenarnya udah ngantuk-ngantuk gitu sih. Tapi tiba-tiba ada suara ketok-ketok. Pintu itu ada di sebelah sana. Lemari ada di depan kita. Terus kita tidur kan. Astagfirullahaladzim, Ibab.
Kalau misalnya ada yang ngetok-ngetok, otomatis kita langsung gini dong, karena kan pintu, ada yang ngetok dari luar. Tapi pas ngetok-ngetok, si kakak ngeliatnya ke depan, dan aku tahu banget suaranya memang di depan, bukan di sini. Karena kita bisa... Ngetoknya gimana? Ketoknya dari dalam. Ya nggak, maksudnya kayak 3 kali, 2 kali. Enggak, begitu. 2 kali? Kayak ngetok, Mbak juga kalau ngetok nggak 3 kali, Mbak tuh kayak gitu. Biasanya. Suaranya berasal dari depan. Depan itu lemari dan gak ada apa-apa. Terus gini. Sedangkan aku kayak si Alea gitu. Karena itu suaranya jelas. Jadi kita berdua tuh nggak. Yang tadi kita lagi ketawa-tawa lagi ngobrol tiba-tiba gini. Si kakak dan aku gini dong langsung kayak aku langsung mikir kayak si kakak aja nggak di sana. Pintu tuh di sana. Aku langsung gini dong, kayak aku tidak berusaha untuk melihat ke depan karena jujur aku takut banget sih. Karena itu udah lama banget nggak ada kejadian. Kan? Tiba-tiba kayak begitu dan anakku ngeh, jadi aku ada rasa kesel juga kayak kenapa harus anak gue juga denger. Gitu. Terus? Dia langsung ngeh kan, langsung papa karena dia tahu bapaknya di bawah. Gua mulu yang dibilang setan. Ya makanya. Karena ya dia mikir siapa lagi, kan dia tidak mengerti konsep itu gitu loh. Dia pikir aku ngetok mau masuk. Iya papa, tapi dia tahu itu bukan pintu. Berarti apa Ale yang ngeliat juga ya? Nah terus dia bilang gini. Ada papa gitu. Aku diem, pintu juga nggak berbunyi lagi karena aku memastikan apakah jangan-jangan emang kita salah dengar aja sebenarnya ngetok sana tapi bunyi di sana. Gak lama ada ketok lagi. Ada lagi? Ada lagi, tek-tek. Aku langsung gini dong, karena gue lagi lihat ini nih. Itu bener di depan ngeliat gitu? Pintu, itu depan kan lemari, ini kan? Lemari. Jadi aku lagi memastikan untuk ada yang ngetok nggak nih dari sini. Bunyi lagi? Gak tau bunyi dari sini, jadi kayak gini dong. Ada nggak? Ada apa? Yang nggak ada, aku tipe orang yang kalau udah ada suara, aku tidak mau ke arah situ. Aku kayak, terus dia tiba-tiba bilang apa coba, si kakak. Takut, langsung gitu kan. Kok dia bisa takut? Beb, itu suasana. Maksudnya Alea tahu konsep hantu, enggak kan? Aku nggak tahu, cuma dia udah tahu konsep bahwa nggak ada orang. Itu bukan tempat orang ada di dalamnya. Ada di dalam. Itu lemari, Beb. Iya, aku tahu itu lemari. Dan kondisi kita lagi gelap, cuma berdua. Dan mungkin aura aku juga takut, jadi anaknya bisa menyerap itu. Dia nangis nggak atau apa? Langsung panik, makanya aku kayak, Beb. Karena aku tahu kamu di lantai 2, terus kamu langsung ke atas kan? Iya. Terus langsung dia panik kayak, Papa kakak takut, takut. Langsung kayak gitu, karena aku, gila itu jujur aku juga takut sih, karena itu sejelas itu gini. Itu yang ngetok itu juga ada yang, siapa sih, Rais ya? Rais tiba-tiba masuk ke sini, terus dia panik sendiri, karena dia lagi mau turun tangga dari sunroom kamu, itu ada yang ngetok, dia bilang. Iya. Terus aku ngerjain dia kan, aku ketok lagi kan, tok. Tapi yang pas aku ngetok, dia tahu itu aku. Oh, jadi yang pertama tapi beneran bukan kamu ngejailin? Kata dia gitu. Terus kedua aku di atas itu, nongkrong di tangga, gini gitu. Terus dia langsung lari kan? Enggak. Terus dia bilang dia tahu itu aku gitu. Oh, yang pertama dia nggak tahu. Katanya dia gitu. Tapi nggak ada yang ngeliat kan? Itu cuma dia doang kan? Dia doang. Dari sunroom arahnya katanya. Tapi nih, aku ada satu cerita nih. Ini cerita aku ceritain di stand up aku 3 tahun lalu. Di yang cerita cintaku 2019. Nah, karena udah 3 tahun juga ya, itu aku ceritain di sini. Jadi kalau ada yang mau tahu versi stand up komedinya, which is pasti ada komedi-komedinya juga ya. Itu bisa download digital downloadku di ceritacintaku.com. Nanti itu akan berubah jadi radityaedika.com/apa segala macam. Beli di sana, yang kalian tonton nanti akan ada versi stand up-nya. Jadi mana aku ceritainnya pakai komedi apa segala macam. Cuman ini sinopsis singkatnya aja ya, aku ceritain di sini ini biar orang penasaran beli digital downloadku juga nih gitu. Cuma sinopsis singkatnya aja aku ceritain biar kamu bisa nanggepin juga. Jadi dulu itu aku sempet kedatangan Om Hao kan. Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Pas kamu lagi hamil. Ya kan? Alea. Iya, pas kamu lagi hamil Alea. Dan di bawah, di lantai bawah itu aku bilang, ih ini orang gokil banget. Karena aku lagi syuting tuh ngerasa berat lah apa segala macam tuh pertama kali tuh. Angin. Iya, aneh-aneh lah pas lagi syuting sama dia. Kamu harus ketemu dia sih, ini orang gila banget. Ke bawah ketemu Om Hao. Pas lagi salaman sama kamu, si Om Hao cerita kan, hantu di rumah ini sering ngelus-ngelus Alea pas malam katanya. Kenapa? Pas kita tanya, karena dia pengen
lahir bareng sama Alia katanya. Ngerasain. Nggak mungkin. Lah, ya dia jelasinnya kayak gitu kan waktu itu. Pas kita ketemu. Aku lupa. Ya pokoknya dia ngejelasin kayak gitu. Oh itu sebelum kamu turun. Oh iya makanya aku ajak kamu ke bawah. Iya benar. Makanya aku ajak kamu ke bawah. Oke, tapi intinya itu. Pengen lahir bareng gitu kan. Ke bawah lah kamu. Tapi itu inget kan pas ke bawah? Dia salaman sama kamu. Ingat nggak? Ingat nggak apa yang terjadi pas lagi salaman? Lampu belakang kamu yang ini nih, yang seperti ini. Di situ dia tek, 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 gitu kan. Itu kita lari kan. Semuanya kan. Kecuali kamu yang lagi hamil karena berat kan. Di pertemuan kita sama Om Hawi juga, aku lupa itu pertemuan yang sama atau setelah itu. Kayaknya di situ juga deh. Dia cerita bahwa di rumah ini ada yang bisa menyerupai orang. Ya kan? Ditanya kan, cara bedainnya gimana? Sus juga. Dilihat dari belahan bibirnya. Ingat nggak? Oke. Kamu Apa? Gak ada tau. Udah tahu ya. Abis itu selang berapa minggu atau berapa bulan gitu ya, aku syuting film Single 2. Ya kan? Pulanglah aku ke rumah. Nah biasanya kalau syuting itu kan pulangnya itu pagi ya. Pulang pagi. Nah waktu itu pulangnya lagi cepet jam 2 siang sampai jam berapa gitu ke sore gitu. Pokoknya intinya aku pulang cepet lah. Buka pintu lah, jegrek gitu. Pas buka pintu, Anissa lagi tiduran nih, kaget dia gitu. Terus dia balik badan. Terus kita lihat-lihatan nih, gak sih? Kita lihat-lihatan. Terus kamu nanya, kamu kok udah pulang? Iya, aku udah pulang, aku bilang gitu. Oh my God. Terus aku ingat kamu begini nih. Kamu ngecek belahan bibirku. Iya kan? Karena kita jauh-jauhan, aku gini kan. Supaya nggak kelihatan, karena aku tahu kamu ngira aku setan. Terus iya emang aku udah pulang, aku gitu-gituin kan. Nah itu karena aku excited banget. Karena aku nggak pernah seumur hidup ada orang depan muka aku mikir aku setan. Jadi aku kayak seru banget, wah ini seru banget gitu loh. Dalam hatiku kayak, waduh ini seru banget. Aku lupa lagi, kamu lagi hamil lagi kan? Lupa. Iya Kamu makanya. selalu lupa, udah berapa kali lagi hamil, Alea terutama. Dia lupa istilah lagi hamil dan nakut-nakutin terus sampai nangis. Iya kan? Parah banget. Nah baru kejadian selanjutnya itu ada di digital downloadku, di ceritacintaku.com. Tapi intinya boleh dong jualan, boleh Bisa, dong. bisa. Masa cuman yang ada cuman Tokopedia selalu ada selalu bisa. Aku udah penasaran, padahal aku yang ngalamin. Kamu ngalamin. Aku penasaran. Ya tapi intinya adalah habis itu aku kong kali kong sama mbak kita yang lama. Bapak belum pulang Iya, gitu kan. itu Terus aku bener-bener datang sih, kamu emosi lagi ketakutan banget gitu. Enggak, dan Bang Dika tuh biasanya dulu kalau Iya. biasanya kalau mau pulang itu ngabarin, saya udah beres, saya mau pulang. Iya. Itu nggak ngabarin, tiba-tiba udah di rumah. Jadi kayak dan habis itu beberapa hari sebelumnya yang si Om Hao ngasih tahu. Iya. soal Itu belahan. masih Jadi kayak, deketan berarti ya. iya, masih waktunya. deketan. Jadi kayak Iya. kok panik. Tapi intinya adalah menurut aku di rumah ini tuh udah nggak terlalu serem ya menurutku. Apa sih? Kita Ngagetinnya tangannya udah kelihatan kan? Dia tangannya udah ada nih. Masa sih gitu? susah deh. Nakutin Susah deh, kenapa susah deh? Iya, kamu selalu nakutin orang, tapi kalau ditakutin balik nggak bisa gitu loh, nggak mempan. Karena aku nggak takut juga orangnya. Iya. Cuman kalau menurutku ya, yang dulu kan kamu lihat sosok besar lah apalah, terus katanya yang ngerjain rumah ini ngelihat apalah gitu. Menurut aku sih udah nggak ada sih, menurut aku sih. Jadi kayak Setelah anak lahir, pokoknya aku juga Iya, ngerasa iya. rumah adem. Nah, cuman yang penjelasan soal bunyi-bunyi itu aku rasa bisa dijelasin juga sih. Siapa tuh? Iya kan, Cicak. lemari kan katanya bisa memuai kalau dia malam hari. Dengan jadi cara- cetek gitu. Enggak, itu bukan ngetok paling. Itu pasti kayak Enggak, kayu-kayunya. ada sesuatu yang seratnya. kita mikir sampai itu tuh diketok. Tunggu, aku inget-inget. Ya nggak ada, Jangan emang nggak ada. ketawa. Dia gini, gitu. Iya. Ih, aduh. Yoi pengen disamperin nanti malam katanya. Oh enggak, itu. Apa? Kuntilanak Baget nggak? merah. Beb, oh nggak mau. Nurul, Sayang. Hasanah. Sayang, masih di sini soalnya. Bayangin ketika dia bercermin nanti. Sayang, ini ruang main anak-anak, lupa. Nurul, gak bang. Tapi matanya kemana-mana. Pas lagi diketok lemarinya, yang Alea denger itu kalau nggak salah goyang juga. Siapa namanya lemarinya? Ya itu karena gelap. Bias cahaya itu kan kayak kelihatan dia bisa goyang aja. Kita dong, gini gitu. Iya nggak tahu lah.
cahaya dari mana kalau boleh tahu? Ya nggak tahu aku pokoknya gitu. Acak ya nggak bisa dijelasin sih. Oh mungkin siluet, dia ngeliat kayak siluet apa gitu kan, dia pikir orang. Nah, itu Padahal dia. ya itu botol yang dijejer kan. Botolnya segini. Ya kan bapaknya kecil juga. Tapi enggak lah, karena aku bete juga waktu itu. Aku sempat lagi di balkon ngelihat ada Gojek lewat, ngelihat rumahku terus merinding gitu. Kayak Aduh, lucu banget. kesannya rumah gue Berantem kayak aja. angker banget gitu loh gitu. Tapi ini nggak adil sih. Banyak banget orang. Aku termasuk pendatang juga kan di rumah ini, kayak waktu pas awal-awal kayak itu kena, Mbak kena, banyak lah orang-orang yang kena, kayak cuma kamu doang yang nggak gimana-gimana gitu loh. Iya emang nggak apa-apa, ya udahlah gitu. Setannya juga males gitu sama kamu. Tapi itulah cerita paranormal experience dari kita ya. Ini buat yang penasaran deh. Jadi ya kalau misalnya emang nggak ada, kita nggak ceritain juga gitu. Dan emang nggak penting-penting amat sih kalau menurutku juga ya. Apalagi dalam kondisi kayak sekarang. Oke, makasih semua yang udah nonton nih.